Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang, untuk lanjutan kisah dari tiga sekawan ini setelah mereka melakukan penelusuran ke rumahnya Pak Haji Dadang, apakah yang akan terjadi kepada tiga sekawan ini? Bisa nggak Kang diceritain buat teman-teman Balad Pakuan? Silahkan Kang. Oke, jadi waktu itu malam hari kan, setelah ketiga orang ini, si Rio, Tata, Erwin keluar dari rumahnya Haji Dadang. Dan sewaktu mereka menaiki pagar daripada rumahnya Haji Dadang, mereka mendengar suara geraman. Dan si Tata, dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok monyet kera, tinggi besar, menggeram menyeringai dengan mata melotot ke arah mereka bertiga. Sampai mereka lari tunggang langgang meninggalkan rumahnya Haji Dadang. Nah, sampai di kosan, Erwin, Tata, Rio ini benar-benar gak habis pikir. Ternyata benar apa yang selama ini jadi kecurigaan mereka, apa yang selama ini jadi rumor di lingkungan mereka ngekos, itu memang benar-benar terjadi. Bahwa si Haji Dadang ini, dia kaya raya, dia menjadi seorang pengusaha sukses, harta berlimpah di mana-mana. Itu adalah hasil dari pesugihan. Yang bikin mereka geram, yang bikin mereka marah, ternyata Tante Siti itu memang benar-benar jadi tumbal kebiadabannya Haji Dadang dan temannya si Mang Oyon itu. Nah, si Mang Oyon yang gak disangka banget sama Erwin, Tata, Rio, yang kesehariannya hanya sebagai tukang mie tek-tek keliling, ternyata selain dia dagang mie tek-tek, dia ini menjadi mata dan telinganya si Haji Dadang. Menjadi mata-matanya Haji Dadang untuk mencari calon tumbal dan mencari informasi-informasi yang mungkin ada berkaitan dengan si Haji Dadang itu sendiri. Sampai di kosan, Erwin, Tata, Rio cuma bisa terduduk diam di dalam kamar, mengenang memori-memori mereka. Sewaktu pertama kali mereka tinggal di situ, mereka merantau di kota itu. Banyak kejadian-kejadian mistis yang mereka alami. Dan ini yang paling parah. Ini yang paling parah karena sudah merenggut nyawa yang merupakan keluarga dari Rio sendiri. Dan apalagi dari percakapan Haji Dadang dan si Mang Oyon, bahwa mereka bertiga pun itu akan dijadikan tumbal juga untuk menutupi kebusukan Haji Dadang sendiri. Karena Erwin, Tata, dan Rio lah yang sudah membuktikan bahwa Haji Dadang memang seorang pelaku pesugihan. Rio sampai meneteskan air mata, memikirkan almarhum tantenya. Entah apa yang terjadi kepada Tante Siti. Karena setahu Rio, orang-orang yang ditumbalkan untuk pesugihan, mereka hidup di alam jin pesugihan. Dan entah seperti apa nasib yang dialami oleh almarhum Tante Siti. Sampai Rio meneteskan air mata, mengenang tantenya, memikirkan nasib dari tantenya itu. Karena memang rasa syok, capek, dan benar-benar menjadi beban batin, beban pikiran buat mereka bertiga. Setelah mengalami peristiwa-peristiwa yang benar-benar di luar akal sehat mereka, akhirnya Erwin, Tata, dan Rio tertidur. Nah, pagi-pagi, Erwin, Tata, dan Rio dibangunkan oleh suara gedoran pintu kosan mereka. Dan ada suara lilis dari luar manggil-manggil Rio, Tata, dan Erwin. Rio yang pertama kali bangun karena dia mendengar suara sepupunya teriak-teriak. Dari luar kosan memanggil-manggil nama dia dan dua temannya sambil terus menggedor-gedor pintu. Rio langsung bangkit dari tidurnya, dia langsung keluar, buka pintu, dan Lilis langsung merangkul Rio sambil menangis terseduh-seduh. Rio bingung dengan keadaan Lilis yang seperti itu. Entah apa yang sudah Lilis alami sampai Lilis menangis di pelukannya Rio. Rio berusaha menenangkan Lilis. Setelah Lilis mulai agak reda dari tangisnya, Rio langsung membawa Lilis ke dalam kamar. Dan di dalam kamar Erwin sama Tata sudah bangun juga. Mereka berdua pun bingung dengan melihat kondisi Lilis yang seperti itu. Ada apa sih, Yo? Si Lilis kok sampai kayak yang ketakutan, nangis gitu. Ada apa sih? Gak tahu gua juga. Ntar aja dah, suruh dia tenang aja dulu, baru kita tanya gitu. Kata si Rio ini. Nah, setelah Lilis agak tenang, ditanya sama Rio, ada apa, Lis? Kok datang-datang pagi-pagi gedor-gedor pintu, teriak-teriak, malah nangis juga, ada apaan sih? Yo, semalam Lilis ngimpi, yo. Ngimpi apa, Lis? Lilis mimpiin mama.
Terus kenapa sampai nangis? Kangen sama mama. Bukan masalah kangen yo. Kangen pasti iya. Anak siapa sih yang gak kangen sama ibunya? Cuman yang bikin Lilis nangis, di mimpi Lilis, mama datang ke Lilis. Dia bilang, sambil nangis, Lilis lihat mama tuh nangis di depan Lilis. Mama bilang ke Lilis bahwa mama itu meninggal karena ditumbalkan oleh Haji Dadang. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener, Win. Tak? Tante Siti ternyata memang benar-benar jadi tumbalnya si Haji Dadang. Loh, dari mana Rio tahu? Kata si Lilis ini. Lis, dari awal waktu tante mau meninggal, gua udah curiga sama si Haji Dadang. Karena sebelum tante Siti meninggal, kamu tahu kan waktu itu si Haji Dadang pagi-pagi datang ke rumah ngasih bingkisan ayam goreng itu. Nah, gue udah curiga tuh sama si Haji Dadang. Jangan-jangan itu ayam goreng jadi wasilah untuk menumbalkan orang. Dan ternyata benar. Kamu makan gak, Lis? Enggak. Lilis mah gak makan. Semua dimakan mama. Nah, mending kamu gak makan. Yang lebih parah apa? Nih, gua, si Erwin sama si Tata ikut makan tuh ayam goreng. Dan semalam kita udah buktikan sendiri bahwa memang benar si Haji Dadang itu adalah pelaku pesugihan siluman kera. Gua udah curiga dari kemarin-kemarin, Lis. Makanya semalam kita langsung ngecek langsung tuh, kita masuk ke rumahnya Haji Dadang. Dan ketahuan sama kita bahwa di lantai 3 rumahnya Haji Dadang adalah tempat ritualnya si Haji Dadang. Dan kita bertiga dengar sendiri percakapan si Haji Dadang sama si Mang Oyon. Loh, Mang Oyon yang mana? Itu loh Mang Oyon yang sering jualan mie tek-tek kalau malam. Oh, si Mang Oyon itu? Iya, ternyata selama ini, Lis, mereka berdua itu sekongkol. Itu pengakuan mereka sendiri. Nah, terus gimana yo nasib mama? Ya inilah yang jadi pertanyaan kita. Kita pun lagi bingung. Ya udah yo, kata si Erwin ini kan. Kita balik aja ke tempatnya Ustadz Jupri. Kita tanya aja dah sama Ustadz Jupri, mesti gimana nih? Soalnya kan dulu juga kata Ustadz Jupri, kita mesti langsung balik lagi ke pesantren. Kayaknya ada perlu banget, ada penting banget nih. Makanya Ustadz Jupri sampai nyuruh kita balik lagi ke pesantren. Ya udahlah, sekarang aja lah kita berangkat ke pesantren. Penasaran juga nih. Soalnya ini gua juga takut jangan sampai kita mati bertiga seperti Tante Siti. Nah, terus Lilis gimana? Yuk, Lis, kamu gak usah takut. Kamu tidak terlibat dalam hal ini. Kamu diam aja di rumah. Kamu tenangin diri. Biar Rio, Tata sama Erwin yang ngurus semua masalah ini. Ya udah tuh, Rio kalau sekarang mau berangkat ke pesantren hati-hati aja. Takutnya terjadi apa-apa di jalan. Udah, Lis, gak usah banyak pikiran lah. Yang penting sekarang kamu diam aja di rumah, istirahat. Jangan terima tamu kalau kamu gak kenal. Apalagi sampai ada si Haji Dadang atau si Oyon yang kesini. Hati-hati, jangan pernah bukain pintu. Nah, sekarang juga gua, si Tata sama si Erwin mau berangkat langsung ke pesantren. Ya udah yuk, hati-hati ya tuh. Nah, setelah itu si Rio, Tata dan Erwin langsung berkemas mereka. Berkemas, persiapan, langsung mereka meluncur langsung ke pesantren tempat mondoknya Ustadz Jupri. Yang memang kebetulan jarak dari tempat tinggalnya si Rio, Tata, Erwin ini tidak terlalu jauh. Nah, di perjalanan si Erwin HP-nya bunyi, ada yang nelpon. Pas si Erwin angkat, ternyata bapaknya yang nelpon. Nah, waktu Erwin lagi ngomong sama bapaknya bilang, "Win, kamu posisi di mana?" "Di jalan, Beh. Ini mau ke tempatnya Ustadz Jupri." "Udah ketemu sama Ustadz Jupri?" "Udah, Beh." "Ya udah, Bapak juga sama bapaknya teman kamu berdua tuh mau ke sana. Kamu kirim aja alamatnya." "Loh, tumben, Beh, ada apa?" "Gak, pokoknya ada keperlu aja dah. Ntar kita ngomongnya di pesantren aja sekalian ketemu sama Ustadz Jupri. Soalnya ini masalah urgent banget." "Ya udah, Beh, kita barengan aja dah. Erwin, Tata sama Rio langsung berangkat ke sana. Nanti Babe nyusul aja ke sana. Kita tunggu," kata si Erwin ini. "Ya udah, Win. Sekarang Babe mau nyebut bapaknya si Tata sama si Rio," gitu. Nah, akhirnya bapaknya si Erwin katanya tuh langsung jemput bapaknya si Tata sama si Rio. Erwin, Tata dan Rio langsung meluncur langsung ke pesantren. Nah, sambil di jalan si Rio nanya, "Siapa yang nelpon, Win?" "Babe gua." "Tumben nelpon, ada apa?" "Gak tahu, katanya mau ketemu sama Ustadz Jupri juga. Malah katanya bawa bapak lo sama bapaknya si Tata tuh." "Lah, tumben-tumbenan. Sampai berangkat bertiga gitu, ada apaan ya?" "Ya nggak tahu juga, kayaknya urgent banget nih. Ya udahlah, pokoknya kita nanti nunggu aja di tempatnya Ustadz Jupri. Toh nanti kita ketemu."
Kita tanya aja sekalian ada masalah apa. Nah, singkat cerita, Erwin, Tata, dan Rio sampai di tempat pesantrennya si Ustadz Jupri. Dan Ustadz Jupri ini memang seperti yang sedang menunggu kedatangan mereka bertiga. Begitu sampai di ruangan yang ditempati oleh Ustadz Jupri langsung menyuruh Erwin, Tata, dan Rio masuk ke dalam rumah, dalam ruangan itu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kalian ini udah saya tunggu dari pagi. Untung kalian langsung datang ke sini. Memangnya ada apa Pak Ustadz? Udah jangan banyak omong dulu lah. Kita ngomongnya di dalam aja. Dan tadi juga Pak Ustadz dapat telepon dari bapak kamu, Win. Katanya mau ke sini. Iya Pak Ustadz, katanya mau ke sini. Sekalian sama bapaknya si Rio sama si Tata. Gak tahu ada apa tuh. Ya udahlah, kita nanti ngobrolnya kalau bapak kalian bertiga udah datang aja ke sini. Pak Ustadz juga penasaran ada masalah apa. Soalnya tumben-tumbenan nih. Bapak kamu sampai mau nyusul ke sini. Ya udah tuh Pak Ustadz gitu kan. Nah setelah itu membunuh jenuh kan, si Erwin, Tata, dan Rio ini cerita-cerita lah ke si Ustadz Jupri masalah pengalaman-pengalaman mereka gitu. Sewaktu mereka mulai singgah di kota itu, mulai mereka ngelamar kerja, masuk ke pabrik dan segala macam gitu kan. Sampai karena keasikan ngobrol, hampir 3 jam mereka sudah berada di tempatnya Ustadz Jupri. Dan serang beberapa menit setelah mereka lagi ngobrol-ngobrol, setelah 3 jam itu, datanglah bapaknya si Rio, Tata, sama Erwin. Diantar langsung sama satpam yang nunggu di gerbang pesantren. Setelah masuk, bapaknya si Rio, Tata, dan Erwin langsung salaman sama si Ustadz Jupri. Nah setelah itu dipersilakan duduk kan. Ya udah ini mumpung udah pada kumpul semua, kata Ustadz Jupri. Coba bapak terangin dah, ada masalah apa sebenarnya? Sampai bapak bertiga jauh-jauh langsung datang ke sini. Saya pun sebenarnya merasa penasaran juga. Ada permasalahan apa? Jadi gini Pak Ustadz, kata bapaknya si Erwin kan. Jadi gini Pak Ustadz, terus terang saja, saya bertiga ini sama teman saya, kita ini mau cerita. Sewaktu dulu kita masih muda, ya kita ini sahabat karib dari mulai kuliah. Sama kayak anak-anak kita juga, si Erwin, Tata, dan Rio. Waktu dulu kita lagi kuliah, Pak Ustadz, kita ini sering nyari-nyari yang namanya ilmu-ilmu kanuragan. Ilmu pelet, pengasihan, ilmu kebal, dan sebagainya. Maklumlah Pak Ustadz, soalnya kan kita anak muda, apalagi kita hidup di kota. Keras pergaulannya. Makanya dulu kita bertiga sampai datang ke beberapa dukun, ke beberapa padepokan untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti itu. Dan yang paling parah Pak Ustadz, saya bertiga ini pernah sampai makan gotri. Gotri itu seperti peluru besi yang sudah dirajah, didoakan, diasmak atau apa, yang fungsinya itu biasanya untuk kekebalan. Tergantung ilmu apa yang dimasukkan atau energi ilmu apa yang dimasukkan oleh si praktisi itu. Dan itu yang mereka minum. Masing-masing minum 2 buah. Masing-masing minum 2 buah. 2 buah gotri mereka minum, mereka telan. Pak Ustadz Jupri mendengar cerita orang tuanya Erwin, Tata, dan Rio sampai geleng-geleng kepala. Kenapa kalian mau-maunya minum kayak gituan? Kalian tahu nggak resikonya? Ya maka dari itu Pak Ustadz, kita juga baru sadar sekarang. Setelah kita mendengar cerita dari anak-anak kita, perjalanan hidup mereka benar-benar penuh dengan kesialan. Mereka sering mengalami hal-hal yang di luar nalar, di luar logika. Apalagi kejadian-kejadian yang baru-baru ini mereka alami Pak Ustadz. Apakah itu ada pengaruh dari apa yang pernah kita lakukan sebagai orang tua? Ustadz Jupri menghela napas. Memang apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu itu berdampak kepada anak keturunan kalian bertiga. Apa yang mereka alami sekarang ini, selain itu memang sudah takdir dari Allah, tapi itu juga ada pengaruh dari apa yang pernah kalian lakukan dulu. Di mana kalian waktu itu mempelajari ilmu-ilmu itu, kalian mempunyai hodam, kalian sampai minum gotri, otomatis ada energi jin di dalam tubuh kalian. Dan saat kalian melakukan hubungan badan, energi jin itu langsung menurun kepada anak kalian. Dan ini yang terjadi sekarang. Anak kalian sering mengalami hal-hal yang seperti itu. Apalagi sekarang yang sedang mereka alami. Mereka bertiga jadi calon tumbal pesugihan. Kagetlah 3 orang tuanya si Erwin, Tata, Rio ini mendengar penuturan Ustadz Jupri bahwa anak-anak mereka menjadi calon tumbal pesugihan. Karena si
Bapaknya Erwin, Tata, dan Rio belum tahu betul masalah yang sedang anak-anaknya hadapi sekarang ini. Karena Erwin belum cerita. Coba lo, Win, ceritain deh ke Babeh, masalahnya seperti apa sampai kalian bisa menjadi calon tumbal pesugihan. Kalian ceritain tuh sama si Erwin. Dari mulai Tante Siti meninggal, sebelum Tante Siti meninggal dikasih ayam, sampai mereka bertiga pun ikut makan ayam itu. Dan orang tuanya si 3 sekawan ini benar-benar kaget mendengar penuturan cerita dari anak-anaknya itu. Nah, terus gimana Pak Ustadz solusinya? Biar anak-anak saya ini bisa beres masalahnya. Jangan sampai mereka meninggal sia-sia jadi korban tumbal pesugihan. Dan terus nasib kita gimana Pak Ustadz? Kalau untuk kalian bertiga, insya Allah saya bisa langsung ruqyah sekarang juga. Untuk membersihkan energi-energi negatif, energi-energi jin yang ada di dalam tubuh kalian. Tapi untuk anak-anak kalian, karena mereka kasusnya berbeda, tumpang tindih. Dan apalagi mereka bertiga ini sudah jadi calon tumbal pesugihan. Terus terang saja, saya belum ada kemampuan untuk memutus ikatan tumbal itu sendiri. Nah, terus gimana Pak Ustadz nasib anak-anak kita? Kalian tenang aja. Walaupun saya tidak bisa menangani anak-anak kalian, tapi guru saya masih ada. Guru saya inilah yang nanti akan menangani mereka. Pokoknya nanti ikuti aja instruksi yang diberikan oleh guru saya. Dan setelah itu, 3 orang tua dari 3 sekawan ini langsung diruqyah sama si Ustadz Jupri untuk membersihkan energi negatif, energi jin yang ada di dalam tubuh mereka. Proses ruqyah mereka bertiga lumayan panjang karena energi jinnya sudah bersarang di dalam tubuh mereka terlalu lama, bertahun-tahun. Makanya si Ustadz Jupri ini perlu waktu agak lumayan lama untuk benar-benar menetralisir, membersihkan energi-energi jin yang ada di dalam tubuh mereka bertiga. 3 jam baru selesai proses ruqyah. Dan setelah itu 3 orang tua sekawan ini disuruh pulang sama si Ustadz Jupri. Dan masalah anak-anaknya yang bertiga, orang tuanya ini pada semuanya pun menyerahkan kepada Ustadz Jupri. Gimana baiknya supaya mereka bertiga, anak-anaknya ini bisa terlepas dari calon tumbal pesugihan. Nah, setelah itu 3 orang tua sekawan langsung pamitan pulang. Setelah proses ruqyah selesai, hari sudah menjelang sore. Erwin, Tata, dan Rio berpikir panjang. Ternyata kesialan-kesialan yang selama ini mereka alami itu adalah dampak buah dari kelakuan tingkah lakunya orang tua mereka. Parah yo, gak nyangka gua. Ternyata orang tua kita dulu ekstrim juga ya gaulnya. Nyari-nyari ilmu kayak gituan. Ya gaul sih gaul. Cuman kan dampaknya kita kena semua. Pantesan kita bertiga kalau bareng apes mulu. Ya bukan masalah barengnya yo. Wah, orang-orang memang kita kan kena dampak dari orang tua kita sendiri. Mau kita pisah pun apes mah pasti. Udah takdir aja nih. Kita mesti apes bareng-bareng. Kata si Erwin kan. Ya udah tuh. Gimana tuh Win ini kita kelanjutannya nih. Soalnya takut juga nih kalau kita pulang. Apalagi kita udah katanya udah dikasih ciri sebagai calon tumbal. Ya inilah kita nunggu keputusan Ustadz Jupri aja. Gimana baiknya? Nah setelah itu, karena memang si Ustadz Jupri lagi ada di kamar gitu kan, setelah proses ruqyah entah apa yang si Ustadz Jupri lakukan di dalam kamar. Nah selang beberapa menit Ustadz Jupri keluar nemuin Erwin, Tata, dan Rio. Win, Tak, yuk. Untuk masalah kalian yang sudah dijadikan calon tumbal pesugihan, itu memang Pak Ustadz sendiri belum ada kemampuan untuk memutus ikatan tumbal itu. Cuman gurunya Pak Ustadz, Pak Kiai, yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Tapi sebelum kita nanti berusaha untuk memutus atau menghapus ciri tumbal yang ada di dalam tubuh kalian, sebaiknya kita selesaikan dulu masalah si Haji Dadang ini. Gimana cara nyelesainnya Pak Ustadz? Sekarang juga kita buktikan kepada lingkungan sekitar tempat tinggal kalian itu bahwa si Haji Dadang ini memang melakukan ritual pesugihan. Nah kita kan orang baru Pak Ustadz, gak mungkin kita dipercaya. Kita kan baru berapa bulan tinggal di sana. Itu gak masalah. Nanti Bapak sendiri yang akan ikut meyakinkan. Kalau perlu kita ajak warga untuk mengecek langsung rumahnya si Haji Dadang. Soalnya ini bahaya. Kalian bertiga di sini, diam di sini bisa selamat. Tapi orang lain kalau ada yang sampai meninggal,
Gara-gara ditumbangkan oleh si Haji Dadang, kita pun ikut dapat dosa. Karena kita sudah membiarkan. Makanya kita sekarang, kita balik ke tempat kosan kalian. Kita selesaikan masalah pesugihan si Haji Dadang ini. Jangan sampai timbul lagi korban. Jangan sampai ada lagi orang-orang yang meninggal seperti Siti. Hanya jadi korban pesugihannya si Haji Dadang. Korban keserakahannya si Haji Dadang. Sekarang juga kita balik ke tempat kosan kalian. Nanti kita atur setelah sampai kosan. Langkah yang mesti kita lakukan. Nah, setelah ada kesepakatan dengan Ustadz Jupri, mereka bertiga bareng Ustadz Jupri langsung berangkat pulang ke tempat kosannya Erwin, Tata, dan Rio. Setelah sampai di kosan, ternyata bapaknya si Rio itu ada di sana, di rumahnya Tante Siti. Yo, itu babe lo kayaknya tuh. Iya, babe gua tuh lagi ngapain di sini? Gak tau lo, samperin dah. Samperin kan sama si Rio. Beh, kok ada di sini? Bukannya tadi mau pulang? Ya tadinya mau langsung pulang sih, cuman babe kan belum ngelayar ke Tante Siti. Enggak juga kan Tante Siti adik babe lah, masa babe gak ngelayar? Kemarin-kemarin kan babe memang gak bisa datang. Banyak keperluan. Baru sekarang babe bisa datang. Di situ kan si bapaknya si Rio itu lagi ngomong sama si Lilis. Menghibur Lilis lah, nyupport Lilis. Nah memang setelah itu nggak lama bapaknya si Rio ini pamitan pulang. Nah, Erwin, Tata langsung nyamperin ke si Rio sama si Ustadz Jupri. Gimana yuk? Ada masalah apa tuh babe lo kesini? Enggak, dia cuma ngelayat doang. Kemarin kan gak sempat ketemu, gak sempat ngelayat dulu kesini. Oh gitu, kira ada masalah apa? Nah terus gimana nih Pak Ustadz langkah selanjutnya? Kita ngomongnya sambil duduk aja dah. Kalau bisa di dalam aja dah, di rumahnya si Lilis tuh. Nah akhirnya bawa ke rumahnya si Lilis tuh. Ngomong di dalam, saksikan sama si Lilis juga gitu kan. Nah Lilis kan bertanya-tanya ke si Pak Ustadz ini, Pak Ustadz, gimana nasibnya almarhum ibu saya? Apakah bisa dilepaskan supaya dia tidak berdiam diri di tempat alam jin pesugihan itu? Bisa, Lis, insya Allah. Nanti Pak Ustadz urus sekalian. Insya Allah nanti Pak Ustadz urus sekalian. Biar ibu kamu bisa terlepas dari cengkraman jin-jin pesugihan itu. Biar tenang ibu kamu. Iya Pak Ustadz, soalnya saya semalam itu mimpi didatangin mama. Dia bilang sendiri ke Lilis bahwa mama ini jadi tumbal pesugihannya si Haji Dadang. Dan 3 teman saya ini, saudara saya si Rio sama si Erwin tuh, itu malah mereka melihat sendiri penampakan mama. Mereka menyaksikan diri penampakan mama. Ya udah, pokoknya Lilis tenang aja. Nanti Pak Ustadz yang urus. Nah, Pak Ustadz gimana nih langkah selanjutnya? Biar kita bisa membuktikan bahwa si Haji Dadang ini memang benar-benar pelaku pesugihan. Biar orang-orang di sini pada tahu supaya nggak ada korban lagi. Ya udah Win, gini aja dah. Sekarang antar Bapak ke tempatnya Pak RT. Biar nanti kalian sama Bapak yang ngomong sama si Pak RT. Mudah-mudahan nanti Pak RT mau ngikutin arahan Bapak. Kita bisa langsung temuin si Haji Dadang di rumahnya untuk membuktikan masalah ini. Biar clear lah. Jangan sampai nanti ada korban lagi. Ya udah tuh Pak Ustadz, mau sekarang? Ya udah sekarang aja dah. Kita ke rumahnya Pak RT. Akhirnya si Ustadz Jupri, Erwin, Tata, dan Rio langsung mereka meluncur ke tempat tinggalnya si Pak RT. Karena memang gak terlalu jauh dari tempat tinggalnya si Lilis. Sampai di rumah Pak RT, kebetulan Pak RT-nya ada, gak kemana-mana. Melihat kedatangan Rio, Tata, dan Erwin, Pak RT kan bertanya-tanya, ada apa lagi nih anak datang lagi ke sini? Ada masalah apa? Bawa orang lagi itu orang tua, apa orang tua mereka gitu kan, pikir si Pak RT ini. Nah Rio langsung bersalam kan, Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Kalian ada apa nih tumben-tumbenan jam segini ke rumah? Ini Pak RT ada perlu apa? Kita bisa nggak Pak RT ngomongnya di dalam aja dah, takut ada yang denger. Loh, emang mau ngomongin apaan sih sampai takut ada yang denger? Pokoknya penting Pak RT, ini urusannya nyawa Pak RT, nyawa. Hah? Nyawa? Ada apaan sih? Ya makanya Pak RT kita ngomongnya di dalam aja dah. Nih kebetulan saya bawa Ustadz nih. Masih saudara kita dari kampung gitu. Ya udah masuk gitu. Setelah masuk ke dalam, Ustadz Jupri memperkenalkan diri kan ke si Pak RT ini. Nah kenalin Pak RT, saya Jupri. Kebetulan saya lagi di pondok di daerah situ. Oh di pondok itu, iya. Emang Mas ini mondok di sana? Iya dulu saya mondok di situ. Sekarang kebetulan saya lagi sowan di sana. Nah kebetulan nih anak-anak bertiga lagi ada masalah Pak RT. Makanya kemarin saya suruh mereka ke pondok. Kemarin tuh. Dan tadi pun mereka habis dari pondok, makanya langsung ikut saya ke sini. Soalnya ini masalah benar-benar penting lah. Soalnya ini bersangkutan sama nyawa orang juga. Sebenarnya ada masalah apa? Coba ceritain yang benar, kata si Pak RT ini. Akhirnya Erwin menceritakan
kejadian-kejadian yang mereka alami selama ini yang berhubungan dengan almarhum Tante Siti. Dari awal kecurigaan mereka kepada si Haji Dadang, sampai terakhir mereka bertiga menyelundup, menyusup langsung ke rumahnya si Haji Dadang, hanya untuk membuktikan, mencari bukti bahwa si Haji Dadang lah si pelaku pesugihan yang sudah menumbalkan Tante Siti. Nah, setelah sekian lama Erwin, Tata, dan Rio bercerita tentang apa yang sudah mereka alami sendiri, si Pak RT menghela napas sambil geleng-geleng kepala. Ternyata si Pak RT pun udah ada kecurigaan ke sana. Cuman karena minim bukti dan agak segan juga sama si Haji Dadang. Karena memang si Haji Dadang ini orang terpandang, orang kaya raya di situ. Agak segan si Pak RT ini untuk menanyakan hal itu langsung kepada Haji Dadang. Sebenarnya sih Pak Ustadz, saya juga ada curiga dari dulu juga. Cuman saya gak berani untuk menanyakan langsung hal itu. Nah, coba menurut Pak Ustadz sendiri gimana? Apakah memang benar bahwa si Haji Dadang ini melakukan pesugihan seperti apa yang sudah diceritakan sama si anak-anak ini nih? Kalau hasil penglihatan saya, Pak RT, memang si Haji Dadang ini memang benar-benar dia ikut pesugihan. Dan memang benar bahwa si Haji Dadang inilah pelaku penumbalan Tante Siti, tantenya si Rio ini. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz. Nah terus gimana dong nih? Saya takut jangan sampai ada masyarakat saya nanti yang kena seperti Tante Siti juga. Saya malah jadi paranoid deh Pak Ustadz. Udah Pak RT tenang aja. Gimana kalau gini aja Pak RT? Nanti malam kita coba datangin tuh rumahnya si Haji Dadang. Syukur-syukur kalau si Haji Dadang ada di rumah. Kita tanya aja langsung tuh si Haji Dadang. Kalau perlu kita obrak-abrik tempat ritualnya si Haji Dadang gitu kan. Nah tanpa mereka sadari, begitu mereka sedang asik berbicara, membahas masalah si Haji Dadang, ternyata kebetulan di luar rumahnya si Pak RT ada si Mang Oyon. Ada si Mang Oyon. Jadi pas tiga sekawan dan si Ustadz Jupri masuk ke rumahnya Pak RT, si Mang Oyon ini kebetulan lewat di depan rumahnya si Pak RT. Nah, si Mang Oyon curiga melihat tiga sekawan ini, si Rio, Tata, dan Erwin masuk ke rumahnya Pak RT. Karena si Mang Oyon tahu bahwa mereka bertiga inilah yang sudah menguak, membuktikan bahwa si Haji Dadang merupakan seorang pelaku pesugihan. Wah, gawat nih. Mesti cepat-cepat nih lapor sama si Haji Dadang. Tapi bentar lah, mau dengerin dulu nih apa yang mereka omongin. Nah, si Mang Oyon tuh ngintip, mencuri dengar pembicaraan si tiga sekawan dan si Ustadz Jupri sama Pak RT. Wah, gawat nih. Kalau sampai nanti digerebek, bisa ikut celaka gua gitu kan, pikiran si Mang Oyon ini. Akhirnya si Mang Oyon ini langsung lari dia, nyamperin ke rumahnya si Haji Dadang. Memberitahukan Haji Dadang bahwa nanti malam si Pak RT, Erwin, Tata, Rio, dan Ustadz Jupri akan mendatangi tempat tinggalnya si Haji Dadang. Dengan terburu-buru si Mang Oyon ini lari tunggang langgang nyamperin ke rumahnya Haji Dadang untuk menginformasikan hasil penemuan dia. Sampai di rumah Haji Dadang, dia langsung gedor-gedor pintu, manggil-manggil Haji Dadang. Gak lama kemudian, langsung Haji Dadang buka pintu. Ada apa, Yon? Lo sore-sore gini gedor-gedor pintu, bikin orang panik aja. Ada masalah apa sih? Jam segini gedor-gedor pintu, teriak-teriak juga. Gawat, Pak, gawat. Gawat apaan, Yon? Ini jangan bikin orang penasaran dong, gawat apaan? Dia pelengak-pelinguk kan, tengok kanan kiri. Takutnya ada orang dengar gitu. Padahal kita ngomong di dalam aja dah. Ada apa sih bikin penasaran aja? Udah kita ngomong di dalam dah, penting dah. Ini urusannya nyangkut kita berdua loh. Ya udah masuk. Masuk dah tuh si Oyon. Nah setelah dalam rumah, ada apa sih Yon? Gawat Pak Dadang, gawat apa? Tadi waktu saya lewat depan rumahnya si Pak RT, saya melihat si Rio, Tata, dan Erwin bertamu ke rumahnya Pak RT. Ditemani juga sama orang tua tuh. Dari tampilannya sih pakaiannya kayak ustadz sih. Waduh, ada apaan ya Yon? Nah ini yang mau saya laporin nih Pak Dadang. Tadi kan saya penasaran tuh, saya curiga juga. Saya ngintip dari luar rumah. Dan mereka bertiga sama orang tua itu tuh ngelaporin Pak Dadang bahwa Pak Dadang ini ikut pesugihan. Dan kata mereka Pak Dadang, nanti malam tuh mereka ditemenin sama Pak RT mau ke sini
mau ngobrak-abrik tempat ritual Pak Dadang, sama mau membuktikan secara langsung bahwa memang Pak Dadang inilah yang sudah menumbalkan si Tante Siti, yang sudah ikut pesugihan di sini. Waduh, cilaka Yon. Gimana dong? Ya gimana Pak Dadang? Pokoknya saya juga nggak mau celaka nih. Bentar Yon, istirahat dulu dah. Gua mikir juga nih. Bahaya soalnya ini. Ya iya Pak Dadang, gimana dong bagusnya nih? Ya udah gini aja Yon. Lo bantu gua sekarang beres-beres, kemas-kemas. Kita pergi sekarang juga dari tempat ini. Pergi kemana Pak Dadang? Lo tenang aja, itu urusan gua. Gua rumah banyak, bukan cuma di sini doang. Pokoknya kita mesti keluar dari tempat ini. Jangan sampai nanti kita celaka. Bisa mati gua di masa nanti. Ya udah tuh Pak Dadang, apa aja mesti ambil. Barang-barang penting gua aja dah. Lo gak ambil di kamar gua. Gua mau beresin yang lain dulu gitu. Akhirnya si Oyon ini langsung masuk ke kamarnya si Haji Dadang. Dia membereskan semua barang-barang pentingnya Haji Dadang. Dari mulai surat-surat rumah dan sebagainya. Dan si Haji Dadang pun dia sedang membereskan tempat ritual. Karena di situ ada fotonya Tante Siti. Di tempat ritualnya si Haji Dadang. Waktu dia mau menumbalkan si Tante Siti itu. Akhirnya si foto Tante Siti dan ada beberapa barang penting yang mungkin dianggap sebagai barang yang merupakan syarat penting dalam melakukan ritual pesugihan, dia ambil semua. Tapi dia lupa bahwa di situ masih ada barang-barang yang menjadi ciri seseorang melakukan ritual pesugihan, seperti tempat pembakaran kemenyan, tempat bakar dupa, dan ada hal-hal lain juga. Karena memang terburu-buru si Haji Dadang ini, takut keduluan didatangi sama si RT dan 3 sekawan itu. Setengah jam lebih si Haji Dadang ini beres-beres sama si Oyon. Nah setelah semua beres langsung dimasukin ke bagasi mobil. Yon, lo pokoknya sekarang ikut gua dah. Terus istri sama anak saya gimana Pak Dadang? Udah, masalah istri dan anak lo, nanti gua nyuruh orang buat jemput. Sekalian bawa pindah juga anak istri lo lah. Soalnya kalau ditinggal di sini bahaya juga. Dari istri lo itulah bisa ngelacak tempat kita berada. Tempat kita ngumpet nanti. Udah Pak Dadang lah, gimana baik aja lah. Yang penting saya sama keluarga bisa selamat. Apalagi mereka juga udah tahu bahwa selama ini saya itu sekongkol sama Pak Haji Dadang. Ya udah Yon, pokoknya lo ikut gua aja dah. Lo jangan banyak pikiran, masalah duit gua yang tanggung. Masalah kebutuhan lo, anak lo sama bini lo, gua yang tanggung. Yang penting lo tetap setia ke gua, lo tetap jadi kaki tangan gua. Siap Pak Dadang. Pokoknya mereka berangkat tuh, ngabret langsung dari tempat tinggalnya si Haji Dadang. Nah malam hari, seperti yang sudah dijanjikan, jam 8 malam, 3 sekawan, Ustadz Jupri dan Pak RT ditemani 2 hansipnya berkumpul di tempat kosnya si 3 sekawan ini. Jam 8 malam mereka berkumpul di tempat kosannya almarhum Tante Siti. Nah setelah mereka berkumpul, mereka pun langsung melancarkan niat mereka untuk menguat dan membuktikan bahwa memang si Haji Dadang lah yang menjadi pelaku ritual pesugihan di sana. Nah, singkat cerita, setelah mereka berkumpul, mereka semua langsung berjalan beriringan menuju ke rumahnya si Haji Dadang. Sampai di depan gerbang rumahnya Haji Dadang, pintu dalam keadaan digembok. Duh, Pak RT, ini pintunya digembok nih Pak RT, gimana kita masuknya? Gampang lah, Cup, sini Cup, gitu kan. Nah, si Ucup ini hansipnya salah satu hansipnya si Pak RT yang ikut, gitu kan. Apa Pak RT? Lo buka dah nih, buka nih gemboknya, lo bongkar aja dah. Pakai linggis apa kek? Yang penting kita bisa masuk. Siapa RT? Akhirnya si Ucup ini pergi ke rumahnya Tante Siti, pinjam linggis untuk mencongkel, membongkar gembok gerbangnya si Haji Dadang. Setelah gembok bisa dibuka, gerbang terbuka, mereka semua langsung berjalan tergesa-gesa ke depan rumahnya si Haji Dadang. Sampai depan pintu, mereka semua gedor-gedor pintu. Tapi nggak ada orang di dalam, karena si Haji Dadang dan si Oyon sudah berangkat tadi sore. Kabur dari tempat tinggalnya itu. Kayaknya nggak ada orang nih Pak Ustadz, gimana dong? Udah kita dobrak aja dah. Soalnya ini masalah bukan masalah enteng. Masalah etika kita kesampingkan dulu dah. Ini masalahnya soalnya masalahnya nyawa juga. Akhirnya didobrak tuh sama 2 hansipnya kan. Pintu didobrak terbuka, langsung mereka masuk menggeledah rumahnya si Haji Dadang. Mencari-cari takutnya ada si Haji Dadang ngumpet di dalam rumah. Lantai 1, lantai 2 bersih. Gak ada tempat yang disinyalir sebagai tempatnya Haji Dadang bersembunyi. Karena memang Haji Dadang gak ada di sana. Nah, Win, di mana tempat ritualnya?
Di atas Pak RT, lantai 3. Ya udah tuh, langsung kita ke sana aja dah. Langsung mereka tuh berjalan ke tangga, naik ke lantai 3. Nah, seperti yang di awal diceritakan, bahwa di lantai 3 ini ada satu ruangan yang memang khusus dijadikan tempat ritualnya si Haji Dadang. Pintu dalam keadaan terkunci. Dua hansip langsung tanpa lagi menunggu instruksi dari Pak RT, langsung dobrak tuh pintu. Ketika pintu terbuka, langsung tercium bau bekas dupa terbakar, bau kemenyan, bau minyak-minyak wangi. Nah, ini Pak RT yang jadi tempat ritualnya si Haji Dadang. Waktu itu saya ngumpet di sini nih, di atas, di atap. Kita dengar sendiri bahwa si Haji Dadang dan si Mang Oyon yang sudah menumbalkan Tante Siti sebagai tumbal pesugihannya dia. Dan ini buktinya Pak RT. Ya itulah, karena si Haji Dadang terburu-buru. Ada barang-barang yang biasa digunakan untuk ritual tertinggal. Dan itu yang memperkuat laporan Erwin, Tata, dan Rio. Ditambah dari keterangan si Ustadz Jupri, bahwa memang kamar itu adalah tempat ritualnya si Haji Dadang. Akhirnya si dua hansip ini langsung dia menggeledah ruangan itu. Begitu si Ucup membuka lemari yang ada di dalam kamar itu, di laci lemarinya, itu ada foto-foto perempuan. Pak RT, ini banyak foto perempuan Pak RT. Mana sini Cup? Gua lihat gitu. Begitu dikasih ke si Pak RT. Loh. Ini saya kayaknya kenal nih gitu kan. Kata si Pak RT ini. Setelah dilihat-lihat, ada 4 orang yang dipoto itu, yang merupakan warga-warganya si Pak RT. Yang satu tempat tinggal, satu lingkungan sama si Haji Dadang. Dan 4 perempuan itu sudah meninggal. Akhirnya si Pak RT mengambil kesimpulan bahwa 4 orang perempuan yang fotonya tadi ditemukan sama si Ucup di laci lemari kamar itu, bahwa mereka ini meninggal dijadikan tumbal pesugihan si Haji Dadang. Karena setahu Pak RT, yang 4 orang ini sewaktu mereka meninggal, Pak RT dengar kabar langsung dari keluarganya, mereka meninggal mendadak, tanpa ada penyebab atau ada tanda-tanda mereka sakit atau mau mendekati kematian. Dan dari ciri-cirinya semuanya sama, mirip seperti almarhum Tante Siti. Benar-benar nih si Dadang, benar-benar dia pengikut setan. 4 orang ini Pak Ustadz, mereka ini warga saya, dan mereka meninggal. Saya yakin dijadikan tumbal sama si Haji Dadang. Tapi ini si Haji Dadangnya kemana? Udahlah, gak masalah Pak RT. Si Haji Dadang mau kabur kemanapun, Allah gak tidur. Dia pasti akan menanggung semua hasil perbuatannya. Yang penting sekarang kita hancurkan semua alat-alat ritualnya ini. Jangan sampai nanti ada lagi korban-korban berjatuhan seperti almarhum Tante Siti. Nah akhirnya sama si dua hansip itu, alat-alat yang biasa digunakan untuk ritual si Haji Dadang dibawa sama dua hansip, dibawa keluar rumah dan langsung dibakar sama si Ustadz Jupri. Sambil sebelum dibakar dia bacakan doa-doa tertentu. Dan setelah penggerbegan rumahnya Haji Dadang dan semua alat-alat ritualnya si Haji Dadang dihancurkan oleh Ustadz Jupri, akhirnya rumah si Haji Dadang itu disegel oleh warga. Takut-takut si Haji Dadang balik lagi ke tempat tinggalnya itu. Dan 3 sekawan dibarengi sama Ustadz Jupri langsung balik lagi ke kosan. Urusan rumahnya Haji Dadang itu langsung diurus sama Pak RT dan 2 hansipnya, sama warga sekitar juga. Dan ternyata memang rumor yang selama ini beredar di lingkungan itu benar nyatanya. Dan menjadi pelajaran untuk warga juga, supaya lebih teliti untuk menerima orang-orang baru yang akan tinggal di tempat lingkungan mereka. Nah 3 sekawan ini bareng sama Ustadz Jupri balik ke kosan. Sampai di kosan, di rumahnya Lilis, Erwin bertanya ke Ustadz Jupri, Pak Ustadz, ini masalah Haji Dadang kan udah beres. Nah terus masalah kita gimana Pak Ustadz? Apa yang mesti kita lakuin supaya ciri tumbal kita ini bisa hilang? Kita nggak mau nasib kita sama seperti Tante Siti. Masalah kalian, memang Pak Ustadz kan udah bilang Pak Ustadz gak bisa tangani. Tapi gurunya Pak Ustadz insya Allah
bisa menghancurkan ciri tumbal dan bisa menyelamatkan kalian dengan izin Allah. Nah terus kita gimana nih Pak Ustadz? Ya udah sekarang ikut Bapak balik lagi ke pesantren. Kita ngomong dulu sama Pak Kiai. Nanti gimana kata Pak Kiai, kalian ikuti aja. Nanti Bapak serahkan semuanya sama Pak Kiai. Ya udah Pak Ustadz, kalau gitu malam ini juga nih. Ya udah malam ini aja. Nanti kalian nginep aja di pondok. Besok pagi-pagi baru balik lagi ke sini. Dan akhirnya Erwin Tata Rio bareng sama Ustadz Jupri balik lagi ke pondok pesantrennya tempat si Ustadz Jupri. Sampai di pondok, Erwin, Tata, dan Rio langsung dibawa menghadap kepada Pak Kiai yang merupakan gurunya Ustadz Jupri sekaligus pemilik dari pondok pesantren itu, pimpinan di pondok pesantren itu yang bernama Pak Kiai Soleh. Nah, Ustadz Jupri langsung menceritakan kepada gurunya Pak Kiai Soleh tentang apa yang terjadi kepada 3 sekawan ini, khususnya masalah mereka bertiga yang sudah dijadikan calon tumbal. Akhirnya Pak Kiai Soleh setelah mendengar penuturan Erwin, Tata, dan Rio, lalu Pak Kiai Soleh menyarankan kepada mereka bertiga untuk selama 40 hari ke depan mereka mesti berdiam diri di pondok pesantren itu, dibimbing langsung oleh Pak Kiai untuk membersihkan diri mereka dari ciri tumbal dan energi-energi negatif bangsa jin yang ada di tubuh mereka bertiga. Nah, setelah mendengar penuturan Pak Kiai Soleh bahwa mereka memang mesti berdiam diri di sana selama 40 hari, Erwin ngasih kabar dulu ke orang tuanya. Karena tadinya rencananya setelah membereskan masalah Tante Siti, Erwin, Tata, dan Ria mau pulang ke tempat tinggal mereka masing-masing. Tapi dikarenakan menurut Pak Kiai mesti berdiam diri di pondok selama 40 hari, Erwin pun menelpon bapaknya untuk meminta izin dan memberikan kabar kepada orang tuanya Tata dan Rio bahwa mereka bertiga akan berdiam diri di pondok itu selama 40 hari. Nah, setelah memberi kabar kepada orang tua mereka, 3 sekawan ini pun pamit undur diri untuk beristirahat di tempat istirahatnya si Ustadz Jupri. Nah, besok paginya Erwin, Tata, dan Rio balik lagi ke kosan. Begitu balik ke kosan, Lilis sudah menunggu mereka. Gimana? Masalah kemarin beres? Beres, Lis, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga, kata Pak Ustadz Jupri, almarhum Tante Siti sudah bisa terlepas dari cengkraman jin-jin pesugihannya si Haji Dadang. Alhamdulillah. Nah terus gimana sekarang? Nah Lis, kita kesini pulang sambil kita mau beres-beres. Kita mau pamitan, Lis. Loh, pamitan kemana? Ya kan Lilis tahu kita bertiga ini ikut makan ayam yang dulu diberikan si Haji Dadang sama almarhum Tante. Dan kita pun jadi calon tumbal juga, Lis. Dan kata Pak Kiai, gurunya Pak Ustadz Jupri, kita bertiga ini mesti berdiam diri di pondok pesantren tempat tinggalnya Pak Kiai untuk membersihkan kita dari ciri tumbal itu. Nah terus Lilis gimana? Nah kamu kan udah selesai liburan. Ya udah selesai sih. Tapi kan ini kosan gak ada yang nungguin. Gimana dong? Lilis juga 2 hari lagi mesti udah balik nih. Lilis udah mesti kuliah lagi. Ya udah Lis, gini aja dah. Masalah kosan, Lis, lebih baik kamu nyuruh saudara atau siapa kek buat ngelola ini. Karena kalau kita bertiga gak mungkin. Karena kita bertiga mesti langsung balik ke pesantren hari ini juga untuk menyelesaikan masalah yang menimpa kita. Ya udah tuh, biar nanti Lilis nyuruh Bapak Rio aja ya. Nyuruh siapa kek yang nantinya nungguin kosan sini. Ya udahlah, terserah. Kamu bisa telepon Bapak aja dah. Telepon si Uwa. Biar nanti si Uwa yang ngurus siapa yang nanti yang mau ditempatin di sini buat ngurus rumah nih sama kosan. Kamu udah nggak usah banyak pikiran. Toh Tante kan udah tenang di alam sana. Udah terlepas dari cengkramannya jin pesugihan. Ya udah tuh yuk. Kalau gitu besok Lilis juga mau langsung berangkat aja dah. Lama-lama Lilis diam di sini malah ingat Mama terus. Ya udah Lis, kamu hati-hati aja. Rio juga hati-hati ya, Queen sama Tata. Ya Lis, makasih. Doain aja lah Lis, supaya kita bertiga bisa lepas nih dari tumbal yang menjerat kita. Iya, Lilis doain juga. Setelah berbincang-bincang dengan Lilis, Erwin, Tata, dan Rio langsung masuk ke kamar kosan, membereskan semua perbekalan mereka. Baju-baju dan sebagainya langsung di-packing untuk bekal mereka nanti selama tinggal di pondok pesantren. Nah lagi asik ngepak pakaian dan sebagainya, beres-beres.
Tiba-tiba si Erwin ini langsung jatuh terduduk sambil terus memegang perutnya. Kenapa lo, Win? Gak tahu nih, perut gua kok tiba-tiba sakit banget nih, kata si Erwin ini. Dan raut wajahnya benar-benar meringis, si Erwin ini meringis kesakitan. Benar-benar sakit. Kalau si Tata lihat-lihat, ini si Erwin orang udah kayak ibu-ibu mau ngelahirin gitu kan. Lihat dari raut wajahnya ini. Win, lo kenapa, Win? Lo kayak ibu-ibu mau lahirin. Beneran nih, Ta, perut gua sakit banget, Ta. Dan si Erwin itu benar-benar kesakitan. Sampai dia mengadu-ngadu teriak. Otomatis si Tata sama si Rio panik lah. Melihat Erwin tadi sehat-sehat aja. Dan tiba-tiba samar-samar si Tata dan Rio mendengar suara pekikan monyet. Padahal jelas-jelas nggak ada monyet dong siang hari di dalam kamar. Tapi Tata dan Rio samar-samar mendengar suara pekikan monyet. Apalagi si Erwin terus teriak-teriak kesakitan sambil badannya menggelepar-gelepar di lantai sambil terus memegang perutnya. Dan keringat dingin mengucur deras dari wajahnya Erwin. Karena panik melihat Erwin yang kondisinya seperti itu, si Tata langsung ambil HP Erwin, dia langsung nyari-nyari nomor si Ustadz Jupri, langsung nelpon. Telepon gak diangkat-angkat. Sampai 5 kali nelpon baru diangkat sama Ustadz Jupri. Halo, Win, ada apa? Ini Rio, Pak Ustadz, bukan Erwin. Ada apa kalian nelpon? Ini Pak Ustadz, Erwin gimana ini, tolong. Lah emang Erwin kenapa? Gak tahu nih Pak Ustadz. Tiba-tiba dia sakit perut teriak-teriak. Astagfirullahaladzim, udah cepat bawa ke sini. Bahaya itu, bahaya. Cepat buruan kalian bawa ke sini. Tapi Pak Ustadz, kita gimana bawanya? Naik motor gak mungkin. Coba kalian cari di situ ada mobil atau apa kek. Gak ada Pak Ustadz, ini benar-benar darurat nih. Urgent banget. Ya udah, Pak Ustadz sekarang juga berangkat ke sana. Kalian beres-beres dan tungguin Erwin di situ. Bapak langsung berangkat ke sana, kata Ustadz Jupri. Ustadz Jupri langsung dia nyari mobil di pesantren untuk menjemput Erwin, Tata, dan Rio. Karena khawatir dengan kondisi Erwin yang seperti itu. Nah, setelah kejadian itu, apa yang nanti akan dialami Erwin? Apakah Erwin ini akan dijadikan tumbal oleh si Haji Dadang? Karena yang tadinya sehat, tiba-tiba mendadak sakit seperti itu. Apalagi Tata dan Rio, mereka mendengar samar-samar suara pekikan monyet. Apa yang akan menimpa Erwin? Kita saksikan di video selanjutnya.